Setelah berhasil menembus batas dan menjadi seorang Daosheng sejati, kekuatan Xiaoyan benar-benar mengguncang seluruh benua tengah. Hanya dengan satu serangan, ia menumpas 3 orang tahap Bansheng yang menyerang pavilion bintang jatuh. Bahkan, kemunculannya memaksa seorang Daosheng dari klan Hun turun tangan secara langsung. Pertarungan antara 2 Daosheng itu berlangsung dahsyat hingga langit bergetar dan bumi bergetar. Namun akhirnya, Daosheng dari klan Hun itu dipukul mundur dengan luka berat dan terpaksa melarikan diri, meninggalkan medan perang dalam kehinaan. Kemenangan besar pun jatuh ke tangan pavilion bintang jatuh. Namun Xiaoyan tidak berniat berhenti di situ. Ia tahu aliansi Sungai Nether yang bersekongkol dengan klan Hun harus diberi pelajaran. Dengan wajah dingin dan mata yang menyala penuh amarah, Xiaoyan bersama Yao Lao memimpin barisan kuat dari pavilion bintang jatuh menuju markas besar aliansi Sungai Nether. Pertempuran itu berlangsung singkat namun brutal. Di bawah kekuatan Xiaoyan, aliansi Sungai Nether musnah total. Tak ada satupun yang tersisa hidup. Lebih dari 20 sekte bawahan mereka turut hancur dalam satu malam. Aksi balasan ini membuat seluruh kekuatan di benua tengah gemetar ketakutan, dan nama Xiaoyan, Daosheng muda dari pavilion bintang jatuh, kembali menjadi legenda yang menakutkan. Namun yang membuat semua orang heran, klan Hun yang biasanya bergerak cepat dalam melindungi sekutunya, kali ini justru diam 1000 bahasa. Mereka tidak mengirim satupun bala bantuan untuk menyelamatkan aliansi Sungai Nether. Meski begitu, Xiaoyan dan Yao Lao tidak berani lengah. Ketenangan seperti ini justru pertanda badai besar akan datang, ucap Yao Lao dengan tatapan dalam. Xiaoyan mengangguk pelan. Ia tahu klan Hun dan klan Hun bukanlah musuh yang bisa diremehkan. Bahkan sebagai Daosheng pun, ia masih harus berhati-hati. Karena itu, membangun aliansi antar sekte besar menjadi langkah yang tak bisa ditunda lagi. Saat pasukan pavilion bintang jatuh mulai ditarik mundur, 2 orang tetua kepercayaan segera membawa surat undangan dan melesat menuju sekte bunga dan lembah api menyala. Jika kedua kekuatan besar itu bersedia bergabung, maka pengaruh aliansi yang akan dibentuk pavilion bintang jatuh akan mengguncang seluruh benua tengah. Di dalam aula utama sekte bunga, 2 perempuan berbalut jubah kuning pucat duduk di kursi kehormatan. Mereka sedang membicarakan undangan aliansi yang dikirim oleh pavilion bintang jatuh. Semua mata tertuju pada seorang wanita berwajah dingin namun memesona, pemimpin sekte bunga, Yun Yun. Setelah lama terdiam, Yun Yun akhirnya mengangguk lembut. Baik, demi menghadapi ancaman klan Hun, sekte bunga akan bergabung dengan aliansi. Kata-kata itu membuat semua orang di aula terkejut sejenak, lalu perlahan mengangguk setuju. Cailin yang berdiri di sisi Yun Yun tersenyum lega, sementara salah satu wanita berbaju kuning di sampingnya hanya bisa tersenyum pahit. Aku sudah tahu sejak awal kalau kakak akan memutuskan begitu, ucapnya lirih. Dulu demi orang itu, kakak bahkan berani menentang kehendak guru sendiri. Yun Yun hanya terdiam. Sorot matanya sedikit redup. Bayangan masa lalu bersama Xiaoyan kembali berkelebat dalam benaknya. Sementara itu, di dalam hutan bambu yang tenang di kedalaman lembah api menyala, suasana jauh berbeda. Seorang kakek berambut merah menyala tiba-tiba melemparkan gulungan surat ke atas meja batu dengan marah. Aliansi dengan pavilion bintang jatuh. Aku tidak mau mencari masalah dengan klan Hun. Di hadapan lelaki tua itu, Tang Zhen dan putrinya Tang Huo'er hanya bisa tersenyum kaku. Si kakek yang dikenal sebagai Huo Yun Laozu, pendiri legendaris lembah api menyala, memang memiliki temperamen sekeras apinya. Setelah batuk beberapa kali, wajahnya yang memerah menunjukkan bahwa luka dalam tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Ia kemudian menatap Tang Zhen dengan mata menyipit. Baiklah, kalau Xiaoyan itu benar-benar sudah mencapai tingkat Daosheng di usia semuda itu, dan kalau penampilannya tidak buruk, gumamnya sambil tersenyum nakal. Biarkan dia menikahi Tang Huo'er. Kalau dia setuju, barulah aku pertimbangkan aliansi itu. Kakek, wajah Tang Huo'er langsung memerah padam. Dengan gemas, ia menepuk punggung Huo Yun Laozu sambil mendengus kesal. Tang Zhen segera menengahi. Tenangkan diri, Huo'er. Ia kemudian berkata dengan tenang kepada leluhurnya.
Xiaoyan telah berjanji, jika lembah api menyala setuju untuk bergabung, ia akan membantu menghapus sisa luka energi api di tubuh Anda. Huoyun Laozu mengangkat alis. Dan kalau aku menolak, meskipun kita tidak beraliansi, jawab Tang Zhen sambil tersenyum, Xiaoyan tetap akan membantu Anda. Hening. Huoyun Laozu menatap buah di tangannya, lalu meletakkannya perlahan. Anak muda itu tampaknya masih tahu sopan santun. Seketika, aura kuat memancar dari tubuhnya. Api merah keemasan meluap keluar, memenuhi seluruh ruang. Dengan suara rendah, ia berbisik. Sudah lama aku tidak muncul di dunia luar. Entah masih adakah yang mengingat nama Huoyun Laozu. Beberapa hari kemudian, di aula besar Paviliun Bintang Jatuh, Xiaoyan menerima laporan dari dua tetua yang kembali. Sekte Bunga dan Lembah Api Menyala. Keduanya telah menyatakan setuju untuk bergabung, Tuan Muda Xiaoyan. Sorak bahagia terdengar di seluruh aula. Cailin, Ziyan, dan para tetua Paviliun Bintang Jatuh tampak lega. Namun Yao Lao yang duduk di sisi Xiaoyan hanya menggeleng pelan. Dua sekte besar ini saja belum cukup, katanya serius. Kalau kita ingin benar-benar menghadapi klan Hun, kita harus menarik Menara Pil ke pihak kita. Tanpa mereka, kekuatan aliansi tidak akan stabil. Xiaoyan mengangguk mantap. Ia tahu, di seluruh benua tengah, Menara Pil memiliki pengaruh dan wibawa yang tak tertandingi. Sikap mereka akan menentukan hidup matinya aliansi ini. Namun, Menara Pil dikenal netral, jarang mencampuri urusan dunia luar. Meyakinkan mereka tentu bukan perkara mudah. Baiklah, kata Xiaoyan dengan suara mantap. Guru, mari kita pergi ke Menara Pil. Sudah waktunya memperbarui utang budi lama. Setelah menyerahkan urusan paviliun kepada Cailin, Xiaoyan dan Yao Lao melesat pergi. Dengan kecepatan Daosheng, hanya setengah hari mereka sudah tiba di wilayah Danyu, kota suci Dansheng. Melihat kembali kota yang menyimpan banyak kenangan, Xiaoyan tak kuasa menahan senyumnya. Ia teringat masa lalu, ketika di kompetisi Dan, ia mengalahkan utusan klan Hun dan merebut kemenangan untuk Menara Pil. Kini, ia kembali bukan sebagai peserta muda, tapi sebagai Daosheng yang membawa harapan seluruh sekte. Di ruang pertemuan puncak Menara Pil, Yao Lao akhirnya bertemu kembali dengan tiga sahabat lamanya, Xuan Kongzi, Tian Leizi, dan Xuan Yi. Pertemuan mereka penuh kehangatan dan nostalgia. Namun ketika pandangan Yao Lao dan Xuan Yi bersitatap, ada keheningan lembut di antara mereka, seolah masa lalu yang tak pernah benar-benar usai perlahan terbangun kembali. Setelah pertemuan hangat itu, suasana di ruang pertemuan perlahan menjadi lebih serius. Yao Lao akhirnya membuka pembicaraan inti. Dengan suara tenang namun tegas, ia menjelaskan secara rinci rencana membentuk aliansi besar untuk melawan klan Hun. Mendengar itu, wajah Xuan Kongzi perlahan berubah. Ia menghela napas dan berkata dengan nada berat bahwa keputusan seperti ini tidaklah mudah. Para tetua di dalam Menara Pil terkenal dengan pikiran yang amat konservatif. Bagi mereka, menjaga netralitas adalah tradisi yang tidak boleh diganggu. Membujuk mereka agar bergabung dalam aliansi akan sangat sulit. Namun Yao Lao menatapnya tajam dan menegaskan bahwa klan Hun sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka duga. Bila masing-masing kekuatan bertindak sendiri-sendiri, maka mereka hanya akan menjadi korban yang dihancurkan satu persatu. Satu-satunya jalan untuk bertahan hidup hanyalah bersatu. Saat itu, Xuan Yi yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Dengan suara lembut, ia berkata, "Jika saja beliau masih ada di sini, mungkin semuanya akan jauh lebih mudah." "Beliau?" tanya Xiaoyan penasaran. Xuan Kongzi menatap Yao Lao sejenak, lalu akhirnya menjelaskan. Yang dia maksud adalah Laozu, salah satu pendiri Menara Pil, sekaligus sosok paling misterius dalam sejarah kami. Namun beliau bukan manusia. Xiaoyan tertegun. Bukan manusia? Yao Lao juga tampak terkejut, sementara Xuan Kongzi perlahan melanjutkan ceritanya. Ya, Laozu itu adalah sebuah pil. Kata-kata itu membuat seluruh ruangan hening.
Xiaoyan merasakan kulit kepalanya seakan menegang. Pikirannya langsung melayang pada satu kemungkinan yang hampir mustahil. Jangan-jangan dia adalah pil tingkat Emperor? Xuan Kongzi tersenyum kecil dan menggeleng. Tidak. Pil tingkat Emperor bahkan di zaman purba pun sangat langka. Saat ini di dunia tidak ada satupun yang bisa membuatnya. Lao Tzu bukan Emperor Pill, melainkan sebuah Ninth Year Mysterious Pill yang mengalami mutasi. Nada suaranya menjadi khidmat ketika ia melanjutkan. Konon, ribuan tahun lalu, salah satu pendiri Menara Pil, seorang alkemis besar yang kekuatannya mendekati Dao Sheng Bintang 6, menghabiskan sisa hidupnya untuk menyempurnakan satu pil tingkat 9. Namun saat pil itu terbentuk, nyawa sang alkemis pun habis. Dalam momen antara hidup dan mati, seberkas kesadarannya menyatu dengan pil itu, dan keajaiban pun terjadi. Pil tersebut memperoleh kesadaran, lalu bertransformasi menjadi manusia. Xiaoyan mendengarkan dengan mata berbinar. Ia tahu bahwa pil tingkat 9 terbagi menjadi 3 tingkatan, Treasure, Mysterious, dan Golden. Di zaman sekarang, bahkan pil tingkat 9 biasa saja sudah jarang muncul, apalagi yang bisa berevolusi menjadi makhluk hidup. Menurut penjelasan Xuan Kongzi, setelah berubah menjadi manusia, Lao Tzu tidak memilih untuk pergi dari Menara Pil. Ia tetap tinggal di sana, melindungi menara seperti penjaga tak terlihat. Dalam banyak krisis besar, ia selalu muncul di saat paling genting dan menyelamatkan Menara Pil dari kehancuran. Karena itulah, namanya dihormati setara dengan para pendiri. Namun seiring berlalunya waktu, ketika Menara Pil telah lama damai, Lao Tzu mulai meninggalkan tempat itu. Ia berkelana tanpa tujuan, menjelajahi benua, menjalani kehidupan sebagai manusia dengan cara yang unik. Setiap kali melalui kelahiran kembali dalam tubuh bayi yang meninggal saat lahir. Tak ada seorang pun yang tahu di mana ia berada sekarang. Yao Lao terdiam lama setelah mendengar kisah itu. Ia menghela napas perlahan, lalu menatap Xiaoyan. Sepertinya, untuk membujuk Menara Pil bergabung dengan aliansi, kita harus menemukan Lao Tzu terlebih dahulu. Xuan Kongzi mengangguk. Itu memang jalan terbaik, karena dalam Menara Pil, hanya keputusan Lao Tzu yang tak bisa dibantah. Sikapnya akan menentukan arah seluruh menara. Namun ia segera menambahkan dengan wajah canggung, masalahnya tak ada satupun dari kami yang tahu di mana dia berada. Dan sementara itu, keputusan penting seperti ini harus segera diputuskan oleh Dewan Tetua Agung Menara Pil. Xuan Kongzi kemudian menjelaskan bahwa dewan tersebut memiliki 10 kursi. Mereka bertiga, Xuan Kongzi, Tian Leizi, dan Xuan Yi. Masing-masing memegang 1 kursi, jadi hanya memiliki 3 suara. 7 kursi lainnya dikuasai para tetua yang lebih tua dan sangat konservatif. Hampir bisa dipastikan mereka akan menolak usulan bergabung dengan aliansi. Suasana menjadi hening. Lalu Xuan Kongzi tiba-tiba berkata, namun, masih ada sedikit harapan. Dari 7 tetua itu, 2 di antaranya memiliki dendam mendalam terhadap klan Hun. Jika kita bisa meyakinkan mereka, maka kita akan mendapat 5 suara, dan itu sudah cukup untuk memenangkan pemungutan suara. Beberapa saat kemudian, mereka melewati sebuah jalur rahasia menuju menara dalam, tempat Dewan Tetua Agung bermukim. Beberapa jam berlalu sebelum Xuan Kongzi dan 2 rekannya kembali dengan kabar terbaru. Kami berhasil mendapatkan 5 suara, katanya dengan nada berat. Tetapi 3 hari lagi akan diadakan pemilihan 1 kursi baru di Dewan. Calon terkuat adalah Hou Lao Guai. Dan dia punya hubungan yang tidak baik dengan Yao Lao. Nama itu membuat Yao Lao menatap kosong sejenak, lalu tersenyum dingin. Hou Lao Guai, aku sudah lama tidak mendengar nama itu. Xuan Yi melanjutkan dengan lembut. Jika dia terpilih, dia pasti akan menolak rencana aliansi ini. Suaranya bisa menjadi penentu. Semua terdiam. Hingga akhirnya Xuan Yi menatap Xiaoyan dan berkata pelan. Sebenarnya, ada 1 cara. Jika Yao Lao kehilangan haknya di Dewan karena telah keluar dari Menara Pil, maka penggantinya bisa ditentukan melalui pemilihan alkemis. Dan kamu, Xiaoyan, sebagai juara kompetisi Dan,
memiliki kualifikasi untuk menantang Hou Laoguai memperebutkan kursi itu. Xiaoyan terkejut. Ia tahu pertandingan semacam ini bukan sekadar formalitas, tetapi pertarungan antara dua puncak alkemis sejati. Tian Lezi menambahkan, namun jangan menganggapnya enteng. 20 tahun lalu, Hou Laoguai pernah hampir mengalahkan Yao Lao di kompetisi Dan. Sekarang, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Yao Lao tersenyum samar, lalu menepuk bahu muridnya. Bagus juga. Dulu aku mengalahkannya. Sekarang, biar muridku yang membuatnya mengakui bahwa aku tak salah memilih penerus. Xiaoyan hanya bisa tersenyum kecut. Ia tahu pertarungan ini bukan hanya tentang kebanggaan gurunya, tapi tentang masa depan seluruh aliansi. Ia tidak punya pilihan selain berjuang. Menurut kabar, 20 tahun lalu, Hou Laoguai sudah mampu memanggil petir 8 warna saat menempuh proses penyempurnaan pil. Sekarang, sangat mungkin ia telah menembus ke petir 9 warna. Itu berarti, untuk mengalahkannya, Xiaoyan harus mampu menciptakan sebuah pil tingkat 9 sejati. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan berkata tenang. Baik, aku akan mencobanya. Begitu mendengar jawaban itu, Xuan Kongzi, Tian Lezi, dan Xuan Yi segera bergerak mengatur persiapan untuk pertandingan tersebut. Beberapa hari kemudian, di bawah pandangan ribuan alkemis dari seluruh benua tengah, Yao Lao dan Xiaoyan melangkah menuju alun-alun utama, Menara Pil. Banyak orang menoleh, berbisik, dan beberapa bahkan berlari mendekat dengan wajah penuh rasa hormat. Yao Lao, kau akhirnya kembali. Namun belum sempat suasana menjadi tenang. Sebuah suara tawa dingin tiba-tiba terdengar dari sisi lain alun-alun. Suara itu dalam, penuh arogansi, dan disertai tekanan spiritual yang begitu kuat hingga udara di sekitar seakan ikut bergetar. Kerumunan segera menyingkir, dan dari sana perlahan muncul sosok pria tua, berjubah abu-abu, dengan mata tajam seperti pisau. Yao Lao menatapnya tanpa ekspresi. Sudah lama tak berjumpa, Hou Laoguai. Suara yang tak menyenangkan tiba-tiba memecah suasana damai di alun-alun kecil itu. Dari celah kerumunan, seorang lelaki tua bertubuh kurus, mengenakan jubah abu-abu perlahan, melangkah keluar. Sorot matanya tajam, bibirnya terangkat membentuk senyum penuh ejekan. Ia adalah Hou Laoguai, alkemis tua yang namanya sudah lama menjadi legenda di dalam Danta. Begitu muncul, suasana yang semula hangat mendadak menjadi kaku. Nada suaranya dingin ketika ia menatap Yao Lao dan berkata dengan sindiran tajam, "Sudah berapa tahun berlalu? Aku kira kau tak akan berani menginjakkan kaki di Danta lagi." Ucapannya segera memancing tatapan tidak nyaman dari orang-orang di sekitar. Dari cara ia berbicara, jelas terlihat bahwa Hou Laoguai dan Yao Lao sudah lama memiliki dendam yang belum tuntas. Ketika lelaki tua itu melangkah lebih dekat, suaranya semakin menusuk. "Dengar-dengar, kali ini kau ingin ikut perebutan kursi tetua? Biar kulihat seberapa besar peningkatanmu selama menghilang itu." Namun Yao Lao hanya menatapnya dengan tenang, kemudian menjawab lembut, "Orang yang akan bertanding kali ini bukan aku, melainkan muridku." Ia menoleh pada sosok muda di sampingnya, Xiaoyan. Hou Laoguai sontak memandang ke arah pemuda itu. Begitu melihat wajah muda Xiaoyan, ia terkekeh pelan, penuh rasa meremehkan. Dia? Seorang anak muda seperti ini ingin bersaing untuk kursi tetua Danta. Xuan Kongzi segera melangkah maju untuk menjelaskan, Xiaoyan adalah juara Dan Hui kali ini. Berdasarkan peraturan, ia sepenuhnya berhak mengikuti pemilihan tetua. Mendengar penjelasan itu, wajah Hou Laoguai mengeras. Ia jelas tak menyukai fakta bahwa juara Dan Hui ternyata adalah murid Yao Lao. Dengan nada sinis, ia menimpali. Dan Hui tahun ini pasti sudah menurun mutunya kalau sampai bocah seperti ini bisa menang. Kata-katanya langsung disanggah oleh Xuan Yi. Hou Laoguai, jangan meremehkan generasi muda. Xiaoyan bukan hanya menang di Dan Hui, tapi juga berhasil menuntun munculnya 5 warna petir pil. Sesuatu yang bahkan banyak alkemis senior tak mampu lakukan. Kata 5 warna sontak
membuat para tetua di sekitar menatap Xiaoyan dengan terkejut. Bahkan beberapa dari mereka tampak ragu pada ucapan Hou Lao Guai barusan. Wajah Hou Lao Guai memerah karena malu dan marah. Ia hanya mendengus keras, lalu berkata dengan nada dingin, "Baiklah, kalau begitu, biarkan aku sendiri yang mengajari muridmu ini apa arti sebenarnya menjadi alkemis." Sebelum berbalik pergi, ia sempat melontarkan kalimat penuh ancaman. "Kalau aku terpilih sebagai tetua, kalian semua lebih baik tak usah berharap banyak untuk rencana aliansi itu." Melihat punggung Hou Lao Guai yang menjauh dengan langkah berat, Yao Lao hanya menghela napas pelan. Ia menatap muridnya dan berkata lembut namun tegas, "Xiaoyan, kali ini kita harus memastikan mimpi Hou Lao Guai untuk menjadi tetua tidak pernah terwujud." Xiaoyan menatap gurunya dan tersenyum tipis. "Guru, tenang saja," ucapnya mantap. "Aku tidak akan mengecewakanmu." Tak lama setelah itu, lonceng besar di pusat Danta berdentang berat. 7 sosok tua perlahan muncul di atas batu altar di tengah lapangan. Mereka adalah 7 tetua tertinggi dari Danta. Xiaoyan berdiri di antara kerumunan peserta lain, menatap mereka dengan hormat. Namun di balik ketenangannya, matanya tajam menilai kekuatan masing-masing. Dari aura yang terpancar, setidaknya 4 dari 7 orang itu memiliki kekuatan setara Dao Sheng. Dan yang berdiri di tengah, seorang lelaki tua berbusana kasar dari kain rami, jelas memiliki kekuatan Dao Sheng bintang 2 awal. Kekuatan itu begitu menakutkan hingga udara di sekitarnya bergetar halus. Xiaoyan diam-diam menarik napas panjang. Tidak heran, dan tak mampu bertahan melawan Hundian selama berabad-abad. Pikirnya dalam hati. Ketika pandangan Xiaoyan menyapu ke arah lelaki tua di tengah, seolah ada sesuatu yang menembus balik. Tatapan tajam sang Grand Elder menimpa dirinya, disertai tekanan jiwa yang begitu berat. Namun Xiaoyan kini bukan lagi pemuda lemah seperti dulu.